Lanjut lagi bosku. Chapter 30-31. CEO tampan ternyata suamiku. Danu masih mencoba menidurkan adik kecilnya, tak lama dan nafas Danu juga naik turun. Seperti habis lari maraton 3 kali putaran. Danu membersihkannya lalu segera keluar dari kamar mandi. Danu mencoba menetralkan nafasnya yang masih naik turun. Big, tolong buatkan kopi. Antarkan ke ruang kerja saya ya Big, ucap Danu, walau Big Darmi adalah pelayaran di rumahnya. Danu tidak pernah memerintah tanpa menyematkan kata tolong. Danu memang sudah diajarkan sejak kecil supaya selalu menghormati orang yang lebih tua darinya. Juga menghargai orang yang lebih muda darinya juga. Siap Den, ada lagi? Tanya Big Darmi. Itu saja Big, jawab Danu lalu menuju sofa tempat di mana Soraya sedang duduk. Ternyata Soraya sedang tidur. Danu dengan sangat hati-hati mengangkatnya untuk dipindahkan ke dalam kamar, supaya lebih nyaman lagi tidurnya. Tidur kamu nyenyak banget, sampai-sampai tidak terusik sedikitpun. Entah kenapa setiap berada di dekat kamu, aku selalu merasa sangat nyaman dan juga merasa tenang. Apa mungkin aku sudah mencintaimu? Jika iya, aku sangat menyukainya, ucap Danu sambil membelai kepala Soraya yang masih tertutup hijab. Setelah mengucapkan itu Danu langsung keluar kamar, dia ingin mengerjakan beberapa pekerjaan yang sempat tertunda. Bukan sempat, lebih tepatnya sangat tertunda. Ternyata Soraya sejak tadi sudah bangun, dan bisa mendengar semua yang Danu ucapkan tadi. Dia merasa senang jika memang Danu sudah mencintainya, dia juga akan mencoba terbuka dan mencintainya juga. Tidak ada salahnya bukan, jika dia juga mencintai suaminya sendiri. Soraya sebenarnya sudah menaruh hati pada Danu sejak pertama Danu menolongnya, tapi dia tutupi dengan wajah datarnya dan juga sikap cueknya. Jika sudah begini maka Soraya harus bisa menaklukkan seorang Danu, dia harus bisa membuat Danu mencintainya. Benar-benar mencintainya. Terima kasih Mas, kamu mau menerimaku sebagai bagian dari hidup kamu. Aku adalah wanita yang sangat beruntung bisa memiliki suami seperti kamu. Aku akan mencoba menjadi istri yang baik buat kamu Mas, gumam Soraya sambil tersenyum. Semoga Allah mendengar doaku. Aku akan mengabdikan diriku pada suamiku, karena dia yang mau menerimaku apa adanya, bukan ada apanya, lanjutnya lagi. Soraya merasa kakinya tidak terlalu sakit, dia menyibakkan selimutnya lalu memandangi kakinya. Dia mencoba menggerakkan jari-jarinya, terkuak sudah tidak sakit lagi. Lalu mencoba menggerakkan pergelangan kakinya perlahan. Ternyata masih sedikit ngilu, tapi tidak apa. Semua butuh proses, semoga saja cepat pulih kembali ya Allah, ucap Soraya sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Soraya meraih ponselnya, dia sangat merindukan Rina. Semenjak resepsi pernikahannya selesai dia belum bertemu dengan sahabatnya. Soraya, Assalamualaikum Rin, apa kamu sedang sibuk? Chat Soraya. Tak lama kemudian mendapat balasan dari Rina. Rina Waalaikumsalam, enggak kok. Nih aku baru pulang kuliah. Ada apa nih pengantin baru? Soraya, enggak kenapa-kenapa kok, cuman kangen aja. Jangan ngeledekin deh. Rina, Cice, masa kangen sih sama aku? Kan di sana sudah ada Ayang Danu. Soraya, udah males chat sama kamu. Dari tadi godain aku terus. Rani, iya. Aku nggak akan godain kamu. Ngomong-ngomong gimana kaki kamu? Apa sudah ada kemajuan? Soraya, Alhamdulillah Rin, tadi aku coba gerakin jarinya sudah nggak sakit. Tapi pergelangan kakinya masih sedikit ngilu jika digerakin. Rani, sabar, nanti juga sembuh. Harus bersabar aja, dan jangan kebanyakan duduk. Harus mencoba belajar jalan sedikit-sedikit. Soraya, iya, ini aku mau nyoba turunin kaki aku ke lantai. Jika tidak sakit maka akan aku lanjutkan belajar berjalan. Tapi jika masih sakit, ya. Nanti lagi. Rina, sabar. Oh iya Sora,
di pabrik ada kabar heboh loh. Soraya, kabar apa? Rina, biasa, trio rese. Mereka bikin ulah lagi, masa dia nyebarin berita kalau kamu itu udah ngerebut Pak Danu dari Sylvia. Di pabrik heboh gosipin kamu, mereka ngomong yang enggak-enggak. Tadinya mau aku hajar tuh sundel bolong, tapi aku takut kena SP. Malah lebih parah lagi bisa-bisa aku dipecat secara tidak hormat. Soraya, sudah, biarkan saja. Toh yang mereka tuduhkan tidak benar kan? Lebih baik kamu fokus aja sama kuliah kamu dan juga pekerjaan kamu. Siapa tahu setelah lulus kuliah kamu ditarik untuk di kantor pusat. Kan lumayan, bisa menambah pengalaman dan bisa dekat juga kan dengan Ayang. Rina, iya, itu pasti. Aku bakalan mewujudkan impian aku, untuk menjadi wanita karir dan bisa sukses atas kemampuan aku sendiri. Kamu jangan bahas soal dia ya, aku baru saja melihatnya bertunangan dengan salah satu dokter yang bekerja dengannya. Awalnya aku juga nggak ngangka melihat itu semua, tapi... Ya sudahlah, buat apa memikirkan laki-laki yang tidak bisa dipegang ucapannya. Soraya, maaf ya, aku jadi tidak tahu apa-apa soal itu semua. Aku merasa seperti sahabat yang jahat nggak sih? Sahabatnya sedang sedih saja aku tidak tahu. Rina, jangan gitu Sora, aku nggak apa-apa kok. Aku kan woman strong. Soraya, kamu ini. Ya sudah ya, aku mau mencoba berjalan. Rina, iya, tapi jangan dipaksakan. Waalaikumsalam. Setelah berbalas pesan, Soraya meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. Dia mencoba menurunkan kakinya perlahan-lahan, ternyata tidak sakit. Lalu Soraya mencoba untuk berdiri sambil berpegangan pada nakas. Ternyata dia bisa berdiri, Soraya sangat senang. Tapi dia tidak mau memaksakan diri supaya bisa berjalan. Dia mencoba berdiri dulu lumayan lama, ternyata masih sedikit sakit. Dia duduk kembali di bibir ranjang sambil menjuntaikan kakinya ke bawah. Tok tok tok. Boleh Bibik masuk non? Tanya Bik Darmi. Masuk Bik, jawab Soraya. Nona, Bibik bawa susu buat non Soraya. Diminum ya non, supaya bisa cepat sembuh. Katanya susu kan bagus buat tulang, jelas Bik Darmi sambil menyerahkan segelas susu hangat pada Soraya. Terima kasih Bik, Bibik sampai repot-repot membuatkan aku susu, ucap Soraya sambil menyambut uluran susu yang diberikan Bik Darmi padanya. Semoga lekas sembuh ya non, ucap Bik Darmi sambil mengusap kepala Soraya dengan sangat lembut. Diaminkan oleh Soraya. Kalau begitu Bibik keluar ya non, ucap Bik Darmi yang sudah menerima gelas kosong dari Soraya. Iya Bik. Maaf Bik. Apa Mas Danu masih berada di dalam ruang kerjanya? Tanya Soraya. Iya non. Apa perlu Bibik panggilkan? Tanya Bik Darmi. Tidak usah Bik, terima kasih. Bibik boleh keluar, ucap Soraya sambil tersenyum. Bik Darmi mengangguk lalu melangkahkan kakinya menuju pintu. Ternyata, sebelum Bik Darmi membuka pintu, pintu sudah dibuka dari luar, ternyata Danu yang masuk. Bik Darmi langsung sedikit membungkukkan badannya pada Danu. Danu melangkahkan kakinya menghampiri Soraya yang duduk di tepi ranjang dengan kaki menjuntai. Apa kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Danu. Aku ingin ke kamar mandi mas, ucap Soraya sambil menundukkan wajahnya. Sini aku bantu, ucap Danu sambil mengangkat Soraya menuju kamar mandi. Chapter 31. Benar saja Danu membantu Soraya untuk bisa berjalan kembali dengan perlahan-lahan Danu menuntunnya. Bagaimana? Masih terasa sakit? Tanya Danu. Lumayan, tapi masih bisa, jawab Soraya sambil mencobanya kembali. Jangan dipaksakan, pelan-pelan saja. Aku akan selalu membantumu, ucap Danu. Iya mas, makasih, ucap Soraya pada Danu yang sedang memeluknya dari belakang. Mas. Kakiku pegal, jelas Soraya pada Danu yang masih diam memeluknya. Maaf, aku tidak bermaksud, jawab Danu sambil mengangkat Soraya menuju ranjang. Apa terasa sangat sakit? Tanya Danu merasa bersalah.
Tidak mas, hanya sedikit ngilu saja. Tapi sekarang sudah tidak, jawab Soraya sambil tersenyum. Aku panggilkan dokter ya supaya memeriksa kamu. Tanya Danu lagi. Tidak usah mas, aku tidak apa-apa, jawabnya lagi. Baiklah. Tapi jika merasakan sakit atau apa bilang padaku, ucap Danu sambil menggenggam tangan Soraya lalu mengusapnya. Soraya mengangguk setuju dan juga tersenyum. Danu sangat menyukai senyuman Soraya yang begitu menenangkan untuknya. Mas, jika kamu menginginkannya bilang saja. Insya Allah aku siap, aku tidak mau berdosa karena tidak melayani suami dengan baik, ucap Soraya sambil menatap wajah Danu. Tapi kamu sedang sakit. Aku tidak mungkin menyakitimu lagi, jadi jangan merasa terbebani dengan semua itu. Aku ikhlas menerimanya, jawab Danu sambil membelai pipi Soraya dengan sangat lembut. Tapi, belum sempat melanjutkan ucapannya. Danu lebih dulu membungkam dengan B1 birnya. Danu menempelkan B1 birnya pada B* bir ranum Soraya. Ini aneh, rasanya sangat manis dan membuatku tidak mau berhenti. Ini membuatku menjadi ketagihan dan membuatku cahendu, ucapnya dalam hati. Sambil melum TB1 bir Soraya semakin dalam. Soraya memtigajamkan matanya dan mencoba membalasnya, bagi Danu terasa kaku. Mungkin ini adalah yang pertama bagi Soraya, Danu lalu melum nya bergantian. Danu sedikit mengsatu git B* bir Soraya supaya membuka nya. Danu tidak tinggal diam. Setelah Soraya membuka nya, Danu menel subkan li dahnya. Mengabsen semuanya, lalu menyudahi karena mereka hampir kehabisan fas. Maaf, ucap Danu sambil membersihkan B* bir Soraya yang basah akibat ulahnya. Soraya hanya menundukkan wajahnya menahan malu. Ini adalah pengalaman pertamanya, dia menjadi canggung. Danu ingin beranjak dari duduknya menuju bathroom, dia ingin menenangkan adik kecilnya dulu yang sudah berontak di dal sana. Soraya yang masih malu selalu meraba B1 birnya yang terasa bengkak. Dia menjadi senyum-senyum sendiri, dia sekarang bisa merasakan bagaimana rasanya bersatu uman. Biasanya dia hanya mendengarnya dari Rina, yang selalu pamer jika dia habis inilah habis itulah dengan kekasihnya. Tapi sekarang malah ditinggal tunangan oleh kekasihnya. Sebenarnya Soraya merasa kasihan pada Rina, dia ingin menghiburnya. Tapi sekarang dia jauh dari sahabatnya, Soraya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya. Tak lama kemudian Danu sudah keluar dengan tampilan yang segar, sepertinya dia habis mandi. Danu hanya menggunakan handuk sebatas P1 gangnya. Soraya begitu terhipnotis dengan penampilan Danu, walau tidak besar tapi otot-ototnya sangat terlihat deretan roti sobek yang tertata rapi di perutnya. Apalagi rambutnya yang masih basah meneteskan airnya melewati dada bidangnya. Sangat terlihat seksi di mata Soraya. Kamu kenapa? Tanpa rasa bersalah Danu bertanya dan mendekatinya. Aku tidak apa-apa, ucap Soraya gugup sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Bukankah sejak tadi kamu melihatku? Tanya Danu lagi sambil terus mendekat. Tidak, aku tidak melihat apa-apa, ucap Soraya semakin gelagapan. Jika diajak bicara tatap orangnya, bukan malah mengalihkan pandangan, ucap Danu sambil memegang dagu Soraya supaya mendongak menatapnya. Kenapa? Tanya Danu. Soraya memejamkan matanya, beberapa detik lalu memandang wajah Danu yang sangat tampan. Tangan Soraya terangkat ingin menyentuh wajah Danu yang sedang menatapnya. Tangan Soraya menyentuh satu persatu wajah Danu, dan berakhir mendarat di atas B1 bir Danu yang tadi sudah dia rasakan. Danu memejamkan matanya, merasakan S3 entuhan lembut dari tangan Soraya. Danu menangkap tangan Soraya yang akan turun dari wajahnya. Lalu Danu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Di tempat lain, Rina sedang disibukkan dengan pekerjaannya. Apalagi nanti malam ada kelas tambahan untuk mempersiapkan menjelang skripsi. Seperti biasa Rina akan berdua dengan Lulu, mereka berdua selalu bersama-sama.
Lu, kamu nggak capek apa setiap hari kerja terus tidak mengambil libur sehari pun? Tanya Rina sambil memakan makan siangnya. Aku sedang butuh banyak uang Rin, kamu kan tahu kalau adik aku sebentar lagi ujian. Jadi harus ada uang untuk membayarnya. Aku nggak mau dia sampai ikut kerja juga sama kayak aku, cukup aku saja. Lagi pula kan jika hari Minggu hanya setengah hari saja Rin, jadi sisanya aku bisa istirahat, jawab Lulu panjang lebar. Iya sih, tapi kamu harus jaga kesehatan kamu juga Lu. Jangan sampai kamu sakit karena tidak bisa mengatur waktu kerja dan istirahat kamu, ucap Rina memperingati sahabat baiknya. Aku juga sama, aku sedang banyak banget tugas dari kampus. Sampai-sampai aku selalu lembur untuk mengerjakan semuanya, lanjutnya lagi.